Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat siang buat kita semuanya. Perkenalkan diri, nama saya Ahmad Budiman Sudarsono. Saya berasal dari Universitas Satya Negara Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran mata kuliah jurnalistik online. Bagaimana proses pembelajaran mata kuliah dari jurnalistik online ini? Yang pasti dalam pembelajaran yang akan saya jelaskan di dalam kelas itu ada beberapa tahapan yang saya lakukan. Yang pertama, biasanya saya melakukan yang namanya review materi minggu lalu. Gunanya apa? Biar teman-teman mengingatkan teman-teman saat mereka pembelajaran di minggu lalu, ada yang ingat, ada yang lupa. Jadi harus mereview materi minggu lalu dengan harapan mereka mengingat kembali. Lalu yang kedua adalah biasanya saya penyampaian materi. Penyampaian materi ini saya lakukan setelah melakukan penyampaian materi, biasanya ada sesi diskusi ataupun tanya jawab. Lalu yang berikutnya, proses pembelajaran yang saya lakukan adalah menggunakan nanti ada yang namanya quiz. Quiz ini menggunakan namanya aplikasi Quizy gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa biasanya sudah terbiasa dengan cara membarcode dari materi aplikasi quiz ini dan mereka akan mengerjakan tugas dari apa yang saya berikan melalui aplikasi Quizy. Oke. Sebelum kita masuk ke beberapa tahap, ada beberapa tahapan, adapun kontrak kuliah dalam perkuliahan mata kuliah jurnalistik online ini gitu ya. Ada beberapa hal. Yang pertama, kehadiran itu mahasiswa akan mendapatkan 5%. Sedangkan tugas mendapatkan porsi 15%, kuis 10%. Keaktifan dan juga diskusi itu angkanya 5%, UTS mendapatkan 25%, sedangkan UAS kurang lebih 25%. Sebelum berikutnya juga akan saya menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah jurnalistik online. Apa itu deskripsi mata kuliah jurnalistik online? Ini adalah sebagai mata kuliah lanjutan dari mata kuliah sebelumnya, yaitu mata kuliah dasar-dasar jurnalistik. Dengan harapan mahasiswa dapat memiliki kemampuan tentang jurnalistik online gitu ya. Selain itu, mata kuliah jurnalistik online memiliki tujuan tidak saja untuk mengembangkan kemampuan analisis dan etis untuk memahami kekhasan dalam menulis berita online, akan tetapi mahasiswa juga dipersiapkan untuk dapat menulis berita dan juga memproduksi dari portal berita media online ya. Sementara itu, pembelajaran akan dilaksanakan menggunakan pendekatan studi kasus dengan harapan mahasiswa punya kasus peliputan lapangan, lalu mereka melakukan liputan, mewawancari narasumber, nah lalu mereka membuat beritanya gitu ya. Selain studi kasus juga diantaranya melalui metode penugasan ya, penugasan yang kasih metode kasus, yaitu dilakukan uji klinis apakah mahasiswa benar-benar dalam mata kuliah ini bisa menulis berita media online, mengerti tentang perbedaan media cetak dan juga media online. Sementara itu akan dijelaskan tentang CPL ya. CPL dari mata kuliah ini adalah ada tiga. Yang pertama, mampu bekerja sendiri maupun dalam tim dengan kinerja berkualitas, menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak, lalu bertanggung jawab atas hasil karya kelompok maupun juga pribadi sendirinya, melakukan supervisi, evaluasi rekan kerja, serta mampu mengevaluasi kinerja. Dalam CPL 1 ini adalah kaitannya tentang CPL 1. Lalu yang dalam berikutnya juga selain itu adalah CPL yang kedua adalah mampu bekerja sendiri maupun dalam tim dengan kinerja berkualitas, menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak, bertanggung jawab atas hasil kerja sebuah kelompok yang dilakukan. Ini masuk dalam, kalau dikaitkan masuk dalam CPL 2. Lalu yang ketiga itu adalah masuk dalam konteks CPL 5. Diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep pengakuan, pengukuran dan perilaku serta tujuan komunikasi, menyusun laporan tulisan jurnalistik tersendiri. Itu adalah salah satu konsep yang akan dilakukan dalam CPL 5-nya nanti.
Selain CPL juga ada yang namanya CPMK, Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Jurnalistik Online ini ada beberapa hal. Yang pertama, harapannya adalah mahasiswa mampu memahami definisi jurnalistik online serta jurnalistik online di Indonesia itu seperti apa. Lalu yang kedua adalah harapannya mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tujuan dari jurnalistik online. Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang perbedaan penulisan jurnalistik online dan juga jurnalistik cetak. Yang keempat, harapannya adalah mahasiswa mampu memahami dan juga menjelaskan tentang kerja dari redaksi berita media online. Yang kelima, harapannya mahasiswa mampu memahami dan membuat berita portal media online. Selain ada CPMK juga ada sub CPMK. Ya, turunan dari CPMK itu ada yang namanya sub CPMK, terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, harapannya adalah mahasiswa mampu memahami kontrak perkuliahan dan mengerti serta memahami dan juga menjelaskan definisi tentang jurnalistik online tersebut. Lalu yang kedua adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan sejarah perkembangan jurnalistik yang ada di Indonesia. Yang ketiga, harapannya mahasiswa mengetahui dan memahami dapat menjelaskan pentingnya memahami unsur 5W dan plus 1H dalam penulisan sebuah berita. Yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui dan juga mengenal berbagai standar penulisan sebuah berita di portal media online. Yang kelima, mahasiswa dapat memahami dan mempresentasikan elemen struktur penulisan berita dari lead, kutipan, isi, dan juga penutup. Yang berikutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk mengidentifikasi dan bekerja sama dalam melakukan sebuah investigasi berita. Yang berikutnya adalah mahasiswa dapat merumuskan tujuan penulisan berita jurnalistik, serta menyusun kerangka konseptual draft dalam proses wawancara berita. Ini ada beberapa referensi yang bisa saya gunakan selama ini. Pertama, saya menulis buku tentang jurnalisme online gitu ya, diterbitkan oleh aplikasi pengantar aplikasi media online Tangerang, diterbitkan oleh Pustaka Mandiri pada tahun 2017, itu penulis saya. Lalu ada beberapa referensi buku. Yang kedua ada Asyaf Syamsul, M. Romli, ada Bill Kovacs dan Tim Rossetti. Terus juga ada Ermanto. Yang kelima ada Albertus Wendartama pada tahun 2013. Ini adalah referensi-referensi buku yang bisa digunakan dalam materi yang saya sampaikan. Harapannya apa? Harapan dari output dari mata kuliah jurnalistik online ini adalah berharap setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15, setelah mereka mengikuti UAS adalah yang pertama, mahasiswa mampu melakukan wawancara dengan narasumber. Ada keberanian dalam melakukan wawancara. Yang kedua, mahasiswa mampu menulis berita dengan kaidah piramida terbalik dengan unsur 5W plus 1H. Mahasiswa harus memahami kira-kira unsur-unsur what, when, where itu adalah unsur yang penting dalam penulisan sebuah berita. Yang ketiga, harapannya adalah mahasiswa mampu menganalisa berita benar atau hoax dalam portal berita online. Yang keempat, mahasiswa mampu menjalankan Webster portal berita media online. Ini adalah beberapa materi kuliah yang akan saya ajarkan kepada teman-teman mahasiswa. Yang pertama, pertemuan pertama berbicara tentang pengertian dan implementasi dari jurnalistik. Yang kedua, berbicara tentang penjelasan dan perkembangan media online. Pertemuan ketiga berbicara tentang kerja jurnalistik online. Yang pertemuan keempat berbicara tentang dapur redaksi media online. Pertemuan kelima berbicara apa itu berita dalam bentuk-bentuk tulisan jurnalistik. Pertemuan ke-6 akan berbicara mempelajari bahasa jurnalistik. Yang ke-7 akan berbicara tentang kredibilitas media online. Sedangkan pertemuan ke-8 kita ada UTS, ujian tengah semester. Setelah UTS kita akan ada beberapa materi yang dilanjutkan, yaitu tentang pertemuan ke-9 teknik wawancara dalam menulis berita. Yang ke-10 teknik pemilihan berita media online. Yang ke-11 ada perkenalan karakteristik media online itu. Terus yang materi ke-12 mempelajari pembuatan website dari pemberitaan media online. Yang ke pertemuan ke-14 berbicara tentang kemampuan digital media online. Yang pertemuan ke-15 pengumpulan tugas teman-teman yang dilakukan saat mereka tugas mencari berita di lapangan. Itu adalah salah satu materi yang akan saya berikan. Tapi dalam materi pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti akan saya ulas di dalam kelas, berbicara
berbicara tentang teknik penulisan berita media online. Mungkin itu aja. Terima kasih atas partisipasinya semuanya. Saya ucapkan selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Kayak mudah-mudahan dalam kondisi sehat semuanya ya. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Hari ini kita akan berbicara tentang pertemuan ke-10 ya. Berbicara tentang teknik penulisan berita media online ya. Akan tetapi sebelum kita memulai materi yang akan kita sampaikan, kita akan mengulas materi minggu lalu ya. Minggu lalu itu berbicara tentang teknik wawancara saat kita melakukan ketemu dengan narasumber. Apa aja yang harus dilakukan gitu ya. Oke, dalam review materi ini gitu ya, teknik wawancara dalam penulisan berita itu nanti dalam garis besarnya wawancara itu dibagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama doorstop, yang kedua menggunakan by phone, yang ketiga saat konferensi pers, yang keempat adalah wawancara eksklusif. Lalu apa yang disebut dengan doorstop? Doorstop itu biasanya rekan-rekan wartawan itu melakukannya menggunakan alat rekam saat wawancara itu si narasumber datang, gitu ya. Baik itu dia keluar dari pintu ataupun dia keluar dari ruangan, dari mana aja langsung kita todongkan dia dengan beberapa pertanyaan yang sangat inti. Itu namanya doorstop. Lalu bagaimana dengan by phone? By phone ini biasanya dilakukan apabila seorang narasumber itu sulit untuk dihubungin, ya. Gitu ya, sulit dihubungin, jarang ada di tempat, maka yang harus dilakukan adalah menggunakan by phone. Ya. Lalu berikutnya adalah saat konferensi pers. Nah, saat konferensi pers ini biasanya dilakukan saat misalnya ada beberapa undangan yang dilakukan oleh media untuk melakukan kegiatan konferensi pers. Konferensi pers ini biasanya teman-teman media cetak, media online, media TV itu sebelum melakukan konferensi pers biasanya sudah siap-siap dengan alat rekamnya untuk merekam. Itu salah satu bentuknya ya. Lalu berikutnya wawancara yang dilakukan adalah wawancara eksklusif. Wawancara eksklusif ini biasanya dilakukan secara eksklusif. Misalnya contoh saat biasanya wawancara eksklusif itu dilakukan oleh rekan-rekan teman-teman majalah. Karena kenapa? Majalah itu punya space waktu yang sangat panjang, jadi menggunakan wawancara eksklusif. Atau media TV apabila yang kita tampilkan adalah orang yang sangat penting dalam kasus tersebut. Petinggi atau pejabat yang kita wawancara itu adalah review tentang materi wawancara ya, ada 4 tahapan wawancara. Oleh karena itu kita masuk ke materi kita pertemuan ke-10 yang berbicara tentang teknik penulisan berita media online. Ya, sebelum kita berbicara tentang penulisan berita, saya pengen juga mengkilas balik tentang apa itu berita. Ya, apa yang dimaksud dengan menulis berita? Menulis berita adalah suatu upaya menyampaikan sebuah informasi maupun kabar yang mengenai sesuatu kejadian atau hal dalam bentuk tertulis. Nah, itu dia berita ya. Itu kalau kita karena medianya adalah media online, jadi dalam bentuk tertulis. Ya. Contohnya apa yang masuk dalam konteks yang namanya media menulis berita, gitu ya, menulis berita. Contohnya adalah berita kebakaran, ya, ataupun berita kecelakaan, ya. Fenomena ini bisa langsung kita temui si narasumbernya. Lalu pertanyaan, kalau kita ambil contoh berita tentang kecelakaan, kira-kira narasumbernya siapa? Gitu ya, yang harus kita wawancarin. Kita udah belajar nih metode wawancara. Yang pasti yang harus kita wawancara adalah si korban. Selain si korban adalah si saksi. Selain saksi adalah polisi yang akan menjawab agar kita menulis berita itu benar-benar benar apa adanya, ya. Tapi pertanyaannya, Pak, saya ini bukan wartawan, tapi saya pengen menulis berita, bisa atau tidak? Bisa. Konotasinya adalah teman-teman saat pengen menjadi seorang wartawan walaupun tidak memiliki media bisa, itu disebut dengan citizen journalism. Citizen journalism ini biasa beberapa media menempatkan ada beberapa space berita yang ditulis bukan oleh seorang wartawan, tapi adalah seorang citizen journalismnya itu, ya.
Itu adalah salah satu bentuk yang dimaksud dengan penulisan sebuah berita. Lalu berikutnya ada perbedaan yang harus teman-teman pahami. Karena saya yakin teman-teman begitu lulus dari sini pasti punya anggapan, Pak, saya mau jadi wartawan media online. Pak, saya pengen menjadi seorang wartawan media cetak. Lalu harus dipahami dulu, apa bedanya penulisan media cetak dengan media online? Lalu jawabannya pasti berbeda, ya. Ada beberapa perbedaan yang nyata dalam perbedaan penulisan media cetak dan juga media online. Yang pertama berbicara tentang jumlah paragraf, ya. Kalau media online selalu paragrafnya itu nggak lebih dari 8. Ada 8, paling banyak 12, gitu ya. Kalau media cetak itu biasanya lebih dari 12, bisa sampai 20 paragraf. Loh, kok pertanyaannya berbeda, Pak? Ya, ada apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah jumlah paragraf, karena media online itu real time, ya. Tiap 5 menit, tiap 1 jam, pemberitaan harus tersampaikan, harus disampaikan, gitu ya. Itu makanya judulnya harus pendek-pendek. Judul kecelakaan, nanti ada kecelakaan lagi yang terkait. Itu adalah media online. Kalau media cetak beda, dia harus panjang karena apa? Akan menentukan jumlah siapa sih narasumbernya, gitu ya. Lalu berikutnya ya perbedaan yang paling ketara adalah di bentuk lead-nya. Lead itu adalah paragraf pertama dalam sebuah penulisan berita. Kalau lead dalam media online cukup satu rangkaian kata yang mudah dipahami. Tapi kalau misalnya media cetak itu biasanya dia terafiliasi dengan hasil wawancara, gitu ya. Jadi kalau lead di media online itu biasanya wartawan itu semacam kayak berpikir apa yang pengen ditulis. Tapi kalau di media cetak itu tidak bisa. Dia harus berpikir terafiliasi dengan apa yang diomongin oleh si narasumber. Lalu yang tidak adalah cara mengutip. Cara mengutip itu bagaimana? Ada perbedaan cara mengutip media online dengan media cetak. Cara mengutip media online itu ya hampir-hampir sama sih kalau menurut saya ya. Tapi bedanya kalau media online itu pakai tahun, ya. Ujar Ahmad Budiman Sudarsono, gitu ya, dosen ilmu komunikasi, bla 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 bla, gitu ya. Ini perbedaannya. Tapi kalau di media cetak ini biasanya dia tidak pakai tahunnya. Itu perbedaannya, ya. Lalu berikutnya adalah jumlah narasumber. Kalau narasumber media online cukup satu aja, gitu ya. Karena apa tadi? Real time waktu yang harus dikejar. Jadi cukup satu narasumber, asal beritanya ada unsur 5W+1H, itu bisa jadi sebuah berita. Tapi kalau media cetak itu tidak bisa, ya. Harus menggunakan dua narasumber. Agar kenapa, Pak? Karena ada kegiatan namanya pro dan kontra. Ya, dalam pemberitaan itu harus berimbang. Jadi kalau misalnya yang disebut dengan berimbang, pemberitaannya pun harus memunculkan beberapa narasumber, gitu ya, narasumber penting. Yang kelima adalah ketajaman isi berita. Udah pasti media cetak itu lebih tajam. Karena kenapa? Narasinya lebih panjang. Dalam satu pemberitaan harus tampil, besoknya harus dibaca oleh banyak orang. Kalau media online hari ini terus update. Itu salah satu perbedaan yang paling real dalam pemberitaan media online dan cetak. Lalu bagaimana langkah menulis berita online? Ya, yang pertama menentukan topik beritanya. Topik beritanya apa? Kecelakaan. Ya, terus mencari sumber berita. Sumber beritanya siapa? Ya, yang tadi, ya kan? Siapa? Misalnya orang yang kecelakaannya, bapak polisi, saksi. Ini adalah sumber beritanya. Terus mengumpulkan data, bagaimana mengumpulkan datanya? Kita foto-foto, ya kan? Kita foto, kita wawancarai, ini adalah mengumpulkan data. Setelah itu baru kita menulis beritanya menggunakan unsur 5W+1H, ya kan? 5W+1H. Lalu yang berikutnya adalah membuat kerangka beritanya. Kerangka beritanya, unsur kerangka berita ada apa aja sih? Ada judul, ada lead, ada kutipan, ada isi, ada penutup. Nah, itu unsur-unsur yang harus dipenuhi. Lalu berikutnya adalah menulis isi berita. Baru itu setelah kita melakukan wawancara, kita tuliskan beritanya, gitu ya. Lalu yang berikutnya yang ketujuh adalah mengedit berita. Penulis yang baik adalah penulis yang bisa mengedit tulisan beritanya, ya. Beritanya. Jadi kalau kita merasa kayak tulisannya kurang bagus deh,
Kita aja ngerasa kurang bagus, apalagi orang lain gitu ya. Jadi perlu kita mengedit berita kita. Karena apa? Jangan sampai ada tipu tulisan, salah menulis, itu adalah salah satu hal-hal yang harus dihindari. Lalu yang berikutnya, kalau sudah kita edit, kita baca, udah ada foto pendukungnya, lalu kita publish di media online yang kita tulis. Itu adalah salah satu bentuknya gitu ya. Yang berikutnya adalah unsur terpenting nih dalam menulis berita. Yang tadi dibilang ada unsur 5W plus 1H. Yang pertama ada what. What itu apa sih? Peristiwa apa yang terjadi. Terus ada who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Ada where, di mana peristiwa tersebut terjadi. Ada when, kapan peristiwa tersebut terjadi. Ada why, mengapa peristiwa tersebut terjadi. Lalu ada who, bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Itu adalah salah satu bentuk yang dipahami dalam penulisan berita. Lalu ada apa yang harus diperhatikan saat kalian menulis berita adalah perhatikan adanya unsur piramida terbalik. Kenapa unsur piramida terbalik? Jadi yang penting gitu ya. Lalu ngebawah gitu. Itu adalah salah satu biar orang tuh membacanya menarik dan suka dengan apa yang akan kita tulis. Nah, lalu ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum praktek menulis berita. Yang harus diperhatikan adalah apa? Sistematikanya, ya. Sistematika kriteria penulisan dalam sebuah penulisan berita. Oke. Berikutnya teman-teman, ini adalah teknik menulis berita online yang harus diperhatikan. Gunakan struktur piramida terbalik, ya. Awali dengan informasi yang paling penting dari unsur 5W plus 1H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Lalu berikutnya adalah lanjutkan dengan detail pendukung, yaitu kutipan, ya. Kutipan ini kemarin ada unsurnya. Jangan lupa kalau menulis nama, nggak boleh nama pendek, tapi nama panjang. Nama panjangnya itu juga tuliskan juga profesinya apa. Itu adalah cara teknik menulis berita dalam konteks kutipan. Lalu teman-teman, sebelum saya ke materi berikutnya, kira-kira teman-teman ada yang ingin bertanya nggak? Kalau teman-teman kalau ini saya ada beberapa nih catatan yang harus teman-teman mengerti kira-kira ya. Kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya atau tidak? Nih saya kasih, kira-kira saya butuh 3 orang ya, yang materi biar apa ya? Biar teman-teman saya pengen tahu mengukur paham atau tidak dengan materi yang akan saya tanya ya. Saya pengen buat pertanyaan kira-kira gitu ya. Paragraf 1 dan paragraf 2 yang PPT kalian teman disebut dengan lead berita. Kenapa sih disebut dengan lead berita? Ada yang tahu nggak teman-teman apa? Nah, ini udah dijelasin lead itu apa. Ada yang ini? Silakan tunjuk tangan. Oke, Mbak namanya siapa Mbak? Berin Rinaldi. Menurut saya lead itu untuk paragraf 1 dan 2 itu disebut dengan kata pembuka yang esensial dan berfungsi sebagai rangkuman inti berita dan penarik berita. Beri tepuk tangan buat Berin ya. Oke, lead ini kenapa disebut dengan lead? Apa yang dijawab oleh Berin udah benar ya. Lead itu adalah salah satu pendukung dalam penulisan sebuah berita. Itu salah satu bentuknya ya. Terima kasih Berin. Sekarang saya juga akan bertanya ke teman-teman berikutnya untuk yang paragraf 3. Kenapa sih disebut dengan kutipan berita? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kutipan berita? Oke, silakan Mas Aldi. Kenapa disebut kutipan? Karena menurut saya di situ ada pendapat dari narasumber untuk memperkuat fakta dan menambah kredibilitas. Oke, itu salah satu ya. Beri tepuk tangan dulu buat Aldi. Oke, itu disebut dengan kutipan. Jangan lupa ada 8 teknik kutipan yang harus dipahami oleh teman-teman semuanya, bahwa ujar, tanda kutip itu adalah salah satu bukti bahwa itu adalah bentuk kutipan. Ya, selain itu penguat kata dalam sebuah tulisan berita. Yang berikutnya ada paragraf 4, isi berita. Kira-kira ada yang ingin bertanya lagi isi berita itu? Isi berita. Mbak ini namanya siapa? Mbak Cindy. Oke. Mbak Cindy, kenapa nih paragraf 4 itu kenapa dia disebut dengan isi berita? Kalau menurut saya, soalnya di paragraf ini biasanya menjelaskan informasi utama yang lebih rinci, dan di bagian ini juga peristiwa itu diletakkan, dijelaskan dengan jelas serta mengandung peristiwa yang lain. Oke, good. Terima kasih buat Cindy, kasih tepuk tangan. Oke,
Oke, terima kasih Cindy yang sudah memberikan masukannya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih buat Cindy, terima kasih buat Aldi, juga Brelin yang tadi sudah memberikan jawaban-jawaban dari tentang apa itu tentang menulis sebuah berita, apa itu paragraf, apa itu kutipan gitu ya. Kita masuk ke sesi berikutnya adalah berbicara tentang kesimpulan ya. Kira-kira materi yang harus kita sampaikan, kira-kira kesimpulan dari perkuliahan kita hari ini apa sih gitu ya. Oleh karena itu saya jabarkan dalam menulis berita hal yang terpenting adalah bahwa seorang jurnalis harus menulis berita berdasarkan fakta yang didapat di lapangan ya. Jadi fakta di lapangan, jadi nggak boleh berbohong. Kita harus benar-benar turun ke lapangan, menanyai, mencari narasumber dari saksi dari kasus tersebut. Lalu berikutnya apa? Selanjutnya adalah seorang jurnalis tidak boleh menggiring opini di dalam menulis berita, tulisan berita untuk memberikan informasi kepada pembaca. Biasanya kalau musim politik itu ada penggiringan opini kepada masyarakat. Wartawan yang baik itu adalah wartawan yang tetap konsisten dengan ideologinya bahwa dia itu harus benar-benar menyampaikan berita yang akurat kepada masyarakat, tidak melakukan penggiringan opini. Lebih lanjutnya adalah bahwa saat menjadi seorang jurnalis, pastikan bahwa penulis teks berita media online ataupun cetak itu pastikan berbeda cara menulisnya. Apa yang berbeda? Teman-teman kalau misalnya nanti menjadi seorang jurnalis media online belum tentu bisa menulis berita di media cetak, tapi teman-teman di media cetak kalau misalnya dia pindah ke media online sudah pasti bisa menulis. Apa perbedaannya? Karena ada karakteristik berbeda. Oleh karena itu di mata kuliah jurnalistik online ini dengan materi penulisan teknik berita yang pasti saya pengen memberikan informasi kepada teman-teman semuanya, kita harus bisa menulis media cetak ataupun media online. Oke, baik teman-teman mahasiswa, sekarang teman-teman diminta untuk mengeluarkan gadgetnya. Hari ini kita pengen ada quiz yang harus teman-teman jawab ya. Kita berinteraksi setelah saya mengajarkan beberapa materi hari ini. Teman-teman diminta untuk mengerjakan quiz. Jadi nanti yang tertinggi itu akan ada nilainya, gitu ya, nilai terbaik buat teman-teman mahasiswa. Oke, silakan masuk ke gadgetnya. Akan saya mulai dengan latihannya ya. Oke, ini teman-teman mahasiswa bisa di barcode, scan barcode teman-teman di meeting.com. Baru ada satu peserta yaitu Muhammad Agus Sendila yang baru join. Siapa lagi yang join masih ditungguin buat teman-teman semuanya. Ada 4 peserta, sudah ada Brandon Renaldi, ada Syafa, ada Alex, ada Muhammad Andra, yang lainnya masih ditunggu, baru 5 peserta. Gitu ya, teman-teman diminta untuk join dulu nih, gampang banget join kita, gitu ya. Seperti biasa ada Cindy sudah join, terima kasih. Teman-teman yang lainnya masih ditunggu sebelum kita mulai quiznya. Masih 7 peserta. Hasil dari quiz kita bisa kita dapatkan nih ya. Juara pertamanya adalah Syifa. Kasih tepuk Syifa. Yang berikutnya adalah pemenangnya adalah Alex. Tepuk tangan buat Alex. Oke teman-teman semuanya, jangan berkecil hati. Minggu depan kita coba lagi materi ini. Ini adalah materi bagaimana ketangkasan dalam menjawab. Ya, soalnya ada 15 tapi kalian harus menjawab dalam waktu 15 menit. Itu luar biasa banget, bisa terjawab semua. Lain waktu kita teman-teman semakin terbiasa dengan quiz yang saya sampaikan. Terima kasih buat semuanya. Saya akhiri perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.